Baik, kami akan melanjutkan dialog editorial view masih dengan bersama Mas Revo Lusiriza dan juga Mas Bambang Harimurti. Tapi namun kali ini kita akan membahas dan memaknai komentar Ketua KPU Hashim Asyari soal siapa tahu sistem pemilihan caleg kembali pada proporsional daftar tertutup. Sejumlah pihak kemudian mengatakan ini Ketua KPU offside begitu, mengingat posisinya sebagai eksekutor regulasi yang seharusnya tidak mengomentari soal bagaimana kemudian regulasi itu masih digodok. Saya akan ke Mas Revo terlebih dahulu. Mas Revo, bagaimana CNN Indonesia kita melihat hal ini, Mas? Apakah etiskah kemudian kalimat ini muncul? Ya sebaiknya Ketua KPU itu lebih fokus pada urusan-urusan tahapan-tahapan dulu ya. Kita tahu selama beberapa pekan terakhir ini kan CNN Indonesia termasuk cukup kritis menyampaikan terkait dengan tahapan verifikasi ya. Yang ada beberapa hal yang kita nilai ada komisioner dan juga Kesekretariatan Jenderal itu melakukan manipulasi. Ada dugaan-dugaan. Ya. Kita sih berpikir merasa gitu, Ketua KPU sebaiknya melakukan pembenahan terkait kemarin kritik itu muncul dan kemudian fokus pada tahapan-tahapan itu sehingga pemilu ini bisa berlangsung sesuai dengan tahapannya, lancar gitu sehingga proses pencoblosan tetap berjalan di tanggal 14 Februari 2024 itu dan produk yang dihasilkan kredibel, tidak muncul masalah-masalah tapi alasan-alasan terkait legitimasi misalnya. Ketika Ketua KPU menyampaikan hal tersebut, menyampaikan bahwa sistem pemilihan bisa jadi kembali ke tutup gitu. Memang apakah ini ranah dan kewenangan dari KPU menyampaikan hal tersebut. Lagi pula juga kita tahu bahwa kita dulu menjalankannya dengan berpartai, memilih partai. Tapi kemudian ada banyak sekali pada waktu itu masukan-masukan, kritik untuk lebih membangun supaya masyarakat itu bisa langsung memilih sosok yang dinilai paling pas dan cocok sesuai visi misinya dan yang merasa terwakili oleh mereka langsung pada memilih nama. Kalau dulu kan sampai kemudian ada istilah nomor jadi nomor sepatu gitu karena itu kita memilih partai maka urutannya yang akan jadi adalah urutan 1, 2 dan seterusnya gitu sesuai dengan jumlah suara yang masuk. Itu dinilai tidak fair karena akan mengurangi kesempatan kepada calon-calon yang ternyata oleh partai ditaruh di nomor bawah misalnya, nomor patut. Nah, kemudian muncul sistem baru, kita bisa memilih langsung pada namanya. Jadi partai selain partai, kemudian ada nama-nama bawahnya sehingga kita bisa langsung mencoblos atau memilih nama. Kalau misalkan kita merasa tidak mengenal baru calon-calon yang ada, kita memilih partainya, nanti kemudian suara yang masuk ke partai distribusikan sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah kalau misalkan kita kembali ke masa lalu, ini kan artinya kita mundur lagi dalam sistem demokrasi. Baik. Banding kemudian berspekulasi seperti itu kan, kalau memang kekhawatirannya adalah banyaknya baliho-baliho atau nama-nama orang yang muncul di jalanan, ya sebaiknya pemerintah itu menertibkan baliho-baliho yang kita tahu baliho-baliho itu kebanyakan dipasang kan tanpa ada pajak yang dibayar gitu, secara sembarangan, merusak keindahan kota misalnya. Nah, lebih baik kemudian KPU bekerja sama dengan Satpol PP setempat gitu ya untuk melakukan penertiban kepada mereka-mereka yang mendahului masa kampanye. Baik, Mas Revo, berarti kalau kemudian hal ini sampai terjadi begitu, maka ini menjadi sebuah kemunduran bagi sistem demokrasi kita. Saya akan ke Mas Bambang. Bagaimana Anda sebagai jurnalis senior memaknai ini, Mas? Apakah kemudian ini hanya sebuah kemungkinan kondisi yang disampaikan oleh seorang ketua KPU, atau jangan-jangan ini bisa dimaknai, ditafsirkan menjadi sinyal tertentu misalkan?
Ya itulah menurut saya harusnya ya ketua KPU itu kan semacam majelis hakim lah dalam pertandingan gitu ya, wasit gitu ya. Mhm. Dia janganlah memberikan satu ucapan-ucapan yang bisa dikesankan tidak netral, gitu ya. Nah, bukan berarti dia tidak bisa mengomentari masalah tertutup terbuka ini, tapi menurut saya terbatas pada harusnya dia mengatakan kira-kira dia menyampaikan pada publik, ini kan ada gugatan di MK. Kalau gugatan itu dikabulkan oleh MK, maka sistemnya jadi tertutup. Nah, karena itu kami sebagai organisasi yang taat undang-undang, taat konstitusi, tugas kami terbatas menyiapkan. Kalau ditolak, ya kami sudah siap. Kalau diterima, kami juga sudah menyiapkan sebagai wasit yang baik. Dan menolak untuk mengatakan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk lah begitu. Karena itu bukan kewenangan dia begitu ya. Dan dia harus memberi kesan bahwa dia adalah wasit yang kredibel dan profesional. Baik, dan baik. tidak berpihak. Mas Bambang, kalau Jadi sayang lah begitu. Oke, kalau kemudian Anda mengatakan semacam ada perbandingan mana yang lebih baik, mana yang tidak, begitu, apakah kemudian ketika ini disampaikan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Ketua KPU, apakah ini menandakan akan ada sesuatu atau kemudian positioningnya terganggu tidak ke publik melihat KPU hari ini? Nah iya, saya kira itu akan membuat berkurang ya kredibilitas KPU. Padahal KPU itu kan perlu tinggi kredibilitasnya karena ada kemungkinan hasil pemilu itu tidak diterima kan oleh yang kalah. Jadi penting sekali bahwa KPU itu lembaga yang kredibel. Jadi kredibilitas itu harus dijaga betul oleh semua pengurus KPU, apalagi ketua umumnya. Oke, saya akan kembali ke Mas Revo. Tadi salah satu hal yang menarik yang Anda sampaikan adalah soal bagaimana seharusnya KPU ini fokus saja menjawab pertanyaan-pertanyaan publik seputar dugaan kecurangan, dugaan kejanggalan, begitu Mas Revo. Bagaimana Anda melihat komentar yang disampaikan kemarin yang mengatakan mekanisme sedang berjalan, bukan jawaban yang jelas, cenderung pasif begitu? Apakah ini tidak memperlihatkan adanya semangat untuk menjawab pertanyaan publik tadi, Mas Revo? Sorry Bang, maksudnya pertanyaan publik yang mana ya Bu? Soal dugaan kecurangan verifikasi faktual misalkan Mas? Oke. Yang verifikasi ini kan soal dugaan manipulasi verifikasi ini kan sudah masuk ke DKPP ya. Kita semua sekarang menunggu bagaimana keputusan DKPP dijatuhkan. Jadi ya kita hormati proses-proses itu terkait dengan proses yang berjalan. Pak KPU sepertinya juga menahan diri ya supaya tidak untuk menghormati keputusan DKPP, dan itu kita kalau memang seperti itu kita tentu mengapresiasi. Yang paling penting sekarang kan mana kemudian unsur lain kalau memang ini dinilai penting di proses membangun kredibilitas seperti yang tadi juga Mas Bambang sampaikan bahwa kredibilitas KPU ini kan menjadi sangat penting karena jangan sampai kemudian produk yang dihasilkan ketika nanti pemilu berlangsung ada menjadi berkurang kredibilitasnya gitu karena tahapan-tahapannya itu tidak plong atau cacat. Nah, proses perbaikan internal dan evaluasi internal tentu yang kita harapkan sekarang yang dilakukan oleh KPU karena tahapan-tahapannya kan masih panjang. Dugaan manipulasi verifikasi ini kan kita juga masih khawatir akan hilang kalau ketika nanti proses penyusunan calon legislatif terutama DPD. DPD ini kan miriplah ketika proses verifikasi partai politik karena setiap calon-calon anggota DPD itu bisa memberikan dukungan-dukungan entah itu dalam bentuk KTP dan sebagainya dan kemudian harus diverifikasi oleh KPU. Jangan sampai kemudian persoalan yang sama berulang ketika proses nanti verifikasi calon legislatornya dan seterusnya. Dan kemudian, nah ini kan memang yang menjadi tugas kita juga gitu ya sebagai media untuk mengawal
sehingga tahapan-tahapan pemilu itu berjalan dengan lancar, kemudian semuanya berjalan dengan baik, kredibel, sehingga semuanya juga sesuai yang kita harapkan bersama bahwa pemilu berlangsung sesuai jadwal di Februari 2024. Oke, artinya tidak istilah khawatiran tentang penundaan dan sebagainya. Nah, itu yang memang kita harapkan. Tapi kalau memang nanti DKPP memutuskan bahwa memang terjadi hal yang tidak patut selama proses manipulasi, proses verifikasi kemarin, memang terjadi ada manipulasi, dan kemudian DKPP menjatuhkan keputusan-keputusannya, tentu kita berharap semua pihak harus mematuhi keputusan yang dijatuhkan oleh DKPP ya. Oke, baik. Artinya taruhannya adalah tentu kredibilitas penyelenggara pemilu dan tentu jangan kemudian ini menjadi celah begitu ya ketika hasil nanti dari pemilu disengketakan. Saya terakhir ke Mas Bambang, bagaimana kemudian media kita jurnalis melihat hal ini? Bagaimana kita mendesak agar kemudian ada respon yang cepat pula agar kemudian segala tahapan yang sedang berjalan ini kredibel dan sesuai dengan aturan yang berlaku begitu, Mas Bambang? Ya kalau kami ya di media yang sudah pernah meliput pemilu-pemilu sebelumnya, sebetulnya keluhan proporsional terbuka itu lebih dari keluhan dari partai politik. Karena ketika bagi-bagi suara itu banyak kasus lah gitu ya. Banyak kecurigaan-kecurigaan, tapi itu urusan internal partai politik gitu loh. Kalau partai politiknya manajemennya bagus, ada masalah. Tapi kalau partai politiknya rada mengizinkan terjadi masalah-masalah yang transaksional, ya itu terjadi. Itu udah rahasia umum lah bagi para wartawan yang meliput pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, kalau menurut saya justru tugasnya KPU itu lebih baik fokus agar masalah problem ini diselesaikan supaya benar-benar pembagian suara internal partai politik itu tidak semena-mena ya, tapi itu kan suara rakyat gitu loh. Jangan sembarangan gitu loh disalurkannya gitu. Disalurkannya harus sesuai dengan yang paling mirip dengan kemauan pemilihnya begitu. Mas Bambang. Jadi dan menurut saya daripada malah mikir sistem-sistem yang berbeda, fokus aja supaya sistem yang ada sekarang itu menjadi lebih baik lagi, semakin kredibel, semakin dipercaya oleh masyarakat gitu ya. Oke, Mas Bambang terakhir. Dan saya kira memang tugas kita juga nih para jurnalis untuk menggali motif-motif di balik partai-partai orang-orang yang menginginkan perubahan ini. Apa sih? Apa betul untuk kepentingan rakyat atau kepentingan yang kita sebut juragan partai ya, para pemilik partai, baik, bukan pemilik kedaulatan rakyat. Oke, artinya terakhir bagaimana kemudian publik dan kita media juga mendesak agar kemudian segala dugaan kecurangan, dugaan kejanggalan tadi ini segera terjawab begitu. Mengingat kalau tentu kita menghargai proses yang berjalan, tapi rasanya cukup lambat begitu dari kemudian dinamika yang terjadi di publik. Ya saya kira transparansi harus ditingkatkan dan saya kira para pengurus KPU itu harus sangat menyadari posisinya sebagai semacam hakim atau wasit dari sebuah kegiatan yang besar yang kredibilitas itu jadi sangat penting gitu. Karena kalau kredibilitas KPU ini hilang, waduh ini harganya akan mahal sekali. Jadi mereka mungkin perlu mengevaluasi ulang apa yang mereka telah kerjakan selama ini, lalu menjadi lebih profesional, lebih fokus untuk memastikan bahwa mereka menjadi lembaga kredibel yang akan mampu melaksanakan pemilihan ini dengan fair, dengan transparan, dan tanpa intervensi siapapun gitu. Baik, berarti artinya sekali lagi ini taruhan adalah kredibilitas menjadi harga yang mahal ketika kemudian tidak dijaga dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, dan juga Mas Bambang Harimurti, jurnalis senior telah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat selalu, Mas. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya, pasca perayaan malam pergantian tahun, Pantai Kuta Bali dipenuhi oleh sampah. Petugas serta warga pun bahu-membahu membersihkan sampah di sepanjang garis pantai. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.